Kawan Cox di sini, dan kali ini kita kedatangan RX 550 lagi. Tapi kali ini dari Sapphire Pulse RX 550 yang bisa dibilang adalah RX 550 termurah yang bisa kalian temukan di pasaran saat ini. Kita akan lihat apa yang ditawarkan oleh Sapphire RX 550 ini, dan tentunya aku akan coba bandingkan dengan Asus RX 550 yang sebelumnya juga sudah kita coba. Dan impresi pertama saat aku melihat Sapphire RX 550 ini, tentu aja aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagaimana tidak, desainnya tidak memakai desain lama dari RX 400 Sapphire sebelumnya, tetapi Sapphire memberikan sentuhan desain baru dengan warna favorit aku. Hitam matte dan sedikit aksen bergaris merah yang memberikan kesan manis. Dan tentu aja desain ini mengingatkan aku dengan salah satu skin CSGO favorit aku, yaitu Redline. Gak sampai di situ, di bagian samping diberikan desain hitam dan logo Sapphire berwarna merah yang akan menghadap keluar saat diletakkan di casing. Jadi daripada vendor-vendor lain yang RX 550-nya cuma hitam polos, mungkin Sapphire Pulse ini bakalan lebih terlihat keren dan manis diletakkan di dalam rig kalian. Lalu soal desain pendinginan RX 550 ini dibekali dengan satu kipas yang cukup besar dan juga disertai dengan heatsink yang mengcover semua area dari GPU. Fan ini punya fitur Intelligent Fan Control yang hanya berputar saat pemakaian full load, yang artinya saat dipakai buat browsing, Photoshop ataupun edit-edit video, fannya tidak akan berputar, jadi sedikit menghemat daya, dan pada saat berputar pun fannya tidak bising alias menghasilkan 0 desibel suara. Fan ini bisa meredam GPU dari RX 550 ini hingga 37 derajat Celcius dan temperatur maksimum di 74 derajat Celcius pada saat full load. Soal display yang diberikan, masing-masing satu buah DisplayPort, HDMI, dan DVI. Jadi buat yang monitornya hanya support VGA tentunya harus memakai converter. Dan sepertinya memang sudah saatnya sekarang display VGA mulai ditinggalkan. Overall, build quality yang ditawarkan oleh Sapphire RX 550 ini punya build quality yang top, mulai dari pemilihan material yang digunakan di cover, fan, heatsink, PCB yang rapi walau tanpa ada back cover, dan komponen-komponen kapasitor berbahan aluminium berkualitas tinggi yang menurut aku cukup penting untuk menahan panas temperatur ekstrim sebuah GPU. Nggak sampai di situ, Sapphire RX 550 ini juga menawarkan banyak fitur lain seperti sudah support DirectX 12, Vulkan, FreeSync 2 buat yang monitornya sudah support FreeSync, dan tentu aja buat kalian para YouTuber gaming ada fitur MD Relive. Jadi kalian bisa record game kalian tanpa perlu software tambahan. Sangat praktis dan tentunya nggak makan FPS. Dan buat yang doyan streaming, kalian bisa streaming langsung ke YouTube tanpa ribet dan nggak bikin lag dan makan FPS. Oke, selanjutnya sebelum kita coba bagaimana performanya, mari kita lihat dahulu spesifikasi yang diberikan di RX 550 ini. Overall masih sama dengan yang dimiliki oleh RX 550 pada umumnya, tapi Sapphire memberikan sedikit peningkatan di GPU clocknya sebesar 1206 MHz, dimana Asus RX 550 yang sebelumnya juga sudah kita coba hanya memiliki 1183 MHz. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana benchmarknya dengan menggunakan PC yang sama dengan yang aku pakai saat mencoba Asus RX 550. Di 3D Mark, Sapphire RX 550 ini bisa unggul sedikit dengan skor 3720. Dan yang paling penting, driver dari Sapphire ini lebih stable dan aku nggak menemukan yang namanya bug. Selanjutnya di Counter-Strike Global Offensive dengan settingan rata kanan, Sapphire Pulse ini bisa mencapai 180 fps dan terendah di 125 fps. Dengan rata-rata 145 fps. Sementara Asus yang sebelumnya sudah kita coba, ya kalian bisa nilai sendirilah. Next, Dota 2 maksimal di 115, minimal di 45, dan rata-rata di 57 fps. Selanjutnya di GTA 5, performa dari Sapphire Pulse ini terasa lebih stabil, dengan FPS tertinggi 121, minimal 38, dan rata-rata di 52 fps. Karena
karena performanya sangat stabil, aku pun penasaran melihat performanya di game berat seperti The Witcher 3. Dengan setting low atau rata kiri, The Witcher 3 ini masih sangat playable di resolusi 1080p, FPS maksimal di 39, minimal 27, dan rata-rata di 32 FPS. Bukannya bermaksud untuk merendahkan Asus, tetapi apabila kita bandingkan dari desain, build quality, dan harga dari RX 550 yang mereka miliki, tentu aja Sapphire RX 550 ini lebih worth. Saat video ini dibuat, yang versi RAM 4GB harganya ada di range harga 1,3 juta, dan yang 2GB ada di range harga 1,1 juta di Indonesia. Sementara Asus RX 550 yang 2GB ada di range harga yang sangat jauh di harga 1,6 juta. By the way, VRAM nggak mempengaruhi FPS, hanya berpengaruh pada proses detail gambar seperti di GTA 5. Jadi tentu aja yang 2GB dengan harga 1,1 juta bisa jadi pilihan buat kalian yang budgetnya pas-pasan. Dengan harga segini, tentu aja RX 550 dari Sapphire ini layak menggantikan kehadiran R7 series dan RX 460 yang sekarang termurah ada di range harga 1,3 juta. Jadi buat kalian yang masih pakai R7 series atau belum punya VGA card, atau mungkin mau mulai sebuah channel YouTube gaming atau streaming tapi budgetnya pas-pasan, mungkin RX 550 ini bisa jadi pilihan yang oke buat kalian. Fiturnya lengkap untuk memenuhi kebutuhan, desainnya simple dan keren, kualitasnya oke, dan tentu aja performanya cukup ganas yang sesuai dengan harga yang kalian bayarkan. Soal kekurangan, aku nggak menemukan kekurangan yang cukup berarti. Karena menurut aku build quality-nya oke, temperaturnya cukup adem, fiturnya lengkap, drivernya nggak ada bug, performanya stabil dan cukup ganas. Dan yang paling penting aku nggak bisa komplain karena Sapphire sudah memberikan harga terbaik, dan mungkin kalau aku bilang harganya diturunkan lagi ke 900.000, aku bisa dibilang gila. Karena selain harganya yang paling termurah di pasaran, performanya juga yang lebih kencang dan stabil kalau dibandingkan dengan vendor lain yang mematok harga yang lebih mahal, tetapi performanya tidak sesuai harga dan hanya menang nama besar, gengsi, dan garansi. Buat kalian yang tertarik, bisa ngecek link yang ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe kalau kalian suka. Aku Joax and keep it on the level.